Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Miners Talks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua hari ini? Saya harap bisa berjumpa lagi dan Bapak Ibu dengan kondisi yang baik, yang sehat ya. Setelah libur panjang bagaimana? Lebih segar ya. Kita libur cukup lama, bahkan ada beberapa yang bilang, wah Pak, kok boring ya? Libur malah bikin boring. Japri sama saya pengennya cepet-cepet trading ya. Ya, itu banyak member kita jadi lebih semangat trading karena apa? Excited. Kita kemarin di sepanjang long weekend ya, kita bikin saya ada beberapa video untuk market review bahkan ya. Ada market review, market outlook ya, untuk summary ya, dan ada ulasan saham, ada 3 video dan lumayan bisa bisa untuk jadi bekal Bapak Ibu di member untuk bisa belajar ya. Nah, itu kesempatan kesempatan bagi yang tidak kemana-mana, kesempatan untuk belajar, nonton video-video saya sebelumnya, di review-review ulang, dinonton ulang, karena banyak sekali manfaatnya. Dan sudah saya katakan sebelumnya ya, kita coba review pada perdagangan hari ini. Di video saya kemarin tanggal 2 April, kita sudah ulas ya bahwa IHSG berpotensi untuk koreksi kembali ya. Dan kenapa? Karena IHSG saat kemarin waktu penutupan di hari Kamis masih membukukan net sell ya 900-an miliar. Wah, gitu kita bilang, wah ini kok kondisinya seperti ini, waspadai minggu depan ada koreksi lanjutan. Dan saya juga katakan bahwa hijaunya itu hanya untuk supaya bikin kita libur dengan tenang aja. Ini siap-siap nih minggu depan bakal dibantai lagi ya, hari Senin bakal dibantai. Dan kondisi saat ini marketnya, nah ini dia. Nih kondisinya nih, wah dibantai lagi ya. Nggak tanggung-tanggung tuh, tutup minus 0,68% dengan penutupan di level 5.970. Jadi 6.000 itu bukan kayak round number yang angka keramat yang nggak bakal bisa tertembus lagi. Ini sekarang udah diobrak-abrik nih pokoknya nih. 6.000 itu udah nggak sakral ya. Pokoknya kemarin tuh 6.000 lebih ya. Saya lupa persisnya berapa, 6.014 atau 6.015 saya lupa. Dan hari ini dibantai lagi, diobrak-abrik. Nah, yang posisi nyangkut atau yang posisi rugi silakan tulis di komen ya. Kita akan bahas nanti video besok kita akan bahas. Apa yang harus kita lakukan ya di saat ketika kondisi seperti ini dan nyangkut. Dan saya pribadi anti badai ya, porto kita anti badai. Bapak Ibu mungkin sudah sering lihat saya punya, yang belum lama ini saya ada posting porto saya. Porto saya nggak banyak isinya. Cuma ada Java, Cepin, satu lagi apa tuh? Ada emiten bank, itu pun disuspend, jadi anti badai kan disuspend. Untung disuspend gitu ya. Terus udah gitu, jangan tanya bank saya, bank itu mau ke mana Pak? BANK ke depan mau mana? Itu uang iseng, saya nggak banyak masuk di situ. Cuma ikutin rekomendasi dari beberapa teman aja gitu. Kalau saya full di Java dan Cepin, duduk manis, nggak ngapa-ngapain, diam aja, liatin aja market ya. Hari ini toh ketika market turbulensi, Java gimana? Anti badai ya, duduk dia manis, nggak masalah. Cepin bagaimana? Sama aja. Kita no worries lah, masih profit ya. Dan yang ajaib, yang bukan yang ajaib, tapi ya saya cukup bahagia. Saya bahagia dengan rekomendasi kita kemarin. Kita kemarin waktu di weekly report ya, di weekly report saya ada satu rekomendasi satu emiten. Emiten itu saya calling untuk buy on weakness ya, buy on weakness. Emiten itu adalah ini dia, yes. Ini emiten yang kita buy on weakness kemarin ya, saya calling di prospektus dan saya juga buat videonya. Itu kalau diperbesar, kita zoom coba ya. Nah, ini kalau kita zoom, targetnya Bapak Ibu silakan Bapak Ibu perhatikan, targetnya ada di 12.800 ya, dengan profit 9%, 9%-an.
Dan saat ini coba kita cek ITMG tertingginya di 12.700. Gila ya, satu tik lagi, bam, benar-benar nyampe target. Ya, saya aja kaget ya, dan itu rekomendasi pertama loh. Maksudnya gini loh, dari prospektus itu urutan nomor satu yang saya rekomendasikan. Dan tadi pagi saya reminder untuk entry. Tadi pagi jam 9.32 saya sudah kasih reminder dan target kotak hijau. Wah, target kotak hijau. Kotak hijaunya itu di level berapa sih? Sekitar level 13 ribuan ya, 13 ribuan dan naikin target. Dan kemarin saya di rekomendasi itu 12.900 sampai 13.875-an. Jadi tinggi ya, targetnya tinggi, dan karena saya lihatnya time frame-nya weekly untuk memberikan rekomendasi ini. Dan kalau lihat weekly-nya hari ini itu langsung bam, nggak pakai lama, langsung rebound. Jadi ya itu manfaat ya bagi Bapak Ibu yang bergabung bersama kami di Winner Stock ya, bergabung di Winner Stock Group. Dalam satu hari bisa balik modal itu. Dalam satu hari loh, itu baru satu emiten, belum emiten yang lain ya, ada Java, Cepin, dan kawan-kawannya yang profit. Belum lagi ada rekomendasi saya lainnya yang juga dalam perjalanannya juga profit. Satu yang saya ingat pada tanggal ya 30 Maret nih, saya rekomendasikan MPPA ya, MPPA dan Java juga saya sudah rekomendasikan ya. Ini MPPA 30 Maret dan kita coba lihat MPPA bagaimana kabarnya. 30 Maret dan sekarang profitnya ini 30 Maret nih, 30 Maret saya rekomendasikan dan sekarang profit sebesar 38% Bapak Ibu. Lebih karena high-nya 364. Nah ini, gimana? Mau ngomong apa? Ya, mau ngomong apa coba Bapak Ibu? Saya aja bingung kadang-kadang. Ya, di kala market lagi kayak gini ya, kayak kompositnya kayak gini berdarah-darah ya. Nih, berdarah-darah. Kita profitnya luar biasa ya, anti badai. Jadi bagi yang masih mau ragu-ragu dengan Winner Stocks Indonesia ya, saya sudah kasih lihat buktinya. Ini tulisan bullpen loh, ini tulisan bullpen, nggak saya coret-coret ya. Dan ini yang kemarin nih. Oh sorry, ini yang kemarin saya. Nah ini lebih jelas. Nah ini weekly-nya sudah saya rekomendasikan ya kan, tuh. Ada beberapa emiten lain dan saya berharap juga dalam waktu dekat juga rebound. Ya, itu kalau tadi cukup jeli, kelihatan tuh saya punya rekomendasi di weekly. Ya, di pause aja. Itu bonus lah, intip, teaser. Ya, come on, ya jangan tunda-tunda lagi. Di kala market lagi kayak begini, salah satu keuntungan dari bergabung bersama kami membership Winner Stocks Indonesia adalah salah satunya. Ini kita nggak usah ngomong untung dulu nih. Nggak usah muluk-muluk ngomong untung. Paling benar adalah ketika Bapak Ibu terhindar dari ambyar, market yang ambyar. Contoh, hari ini yang ambyar apa? Ayo coba tulis di komen, ya nanti kita coba bahas besok. Saya kasih lihat sedikit yang ambyar hari ini. Ini ambyar nggak nih? Ya, ini saya sudah stop rekomendasi. Bahkan saya dengan jelas saya katakan untuk cut loss di level ini. Saya ngomong loh cut loss. Cut loss. Karena dia sudah jebol V-line kita. Dan kalau Bapak Ibu keluar di level ini, Bapak Ibu selamat 10%-an. Nih, kalau Bapak Ibu masuk 50 juta aja di sini, 150 juta aja, Bapak Ibu sudah selamat 5 juta kondisi ini. Ya. Terus bagaimana yang lain? Was kita jebol ini.
Oh, nggak usah ngomong itu, ini aja saya warning di sini aja sudah selamat 21%. Kalau jebol ini, selamat kurang lebih ya hampir 10-an% juga jebol ini. Jadi itu indikator kita winner stocks Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu bisa ketika bergabung bersama kami, fasilitas-fasilitas yang didapatkan adalah satu, dapat grup, yang pasti dapat grup, dan di dalam grup tersebut kita ada pembelajaran, ada diskusi. Terus kemudian yang paling hebat lagi di dalam Winner Stocks Indonesia adalah ini dia, market review ya. Market review yang kita selalu buat setiap hari. Tentu saja kecuali hari libur. Jangan salah, hari libur pun kita sediain. Kemarin saya sediain materi pembelajaran. 3, nonton, pelajari, dan saya rasa kalau dibuat dengan baik, diplanningkan dengan baik, hari ini profitnya luar biasa. Dapat dari TMG, setidaknya. Dan TMG tadi pagi saya sudah recommended juga. Di grup kita penyesalannya cuma satu, Bapak Ibu. Belinya kurang banyak. Itu penyesalan di grup kita. Ya, atau kalau enggak penyesalannya adalah kurang disiplin. Ya pasti karena baru bergabung, masih mungkin penyesuaian terhadap indikator kita ketika harusnya cut loss nggak di cut loss ya, akhirnya minusnya jadi dalam. Tapi bukan berarti salah indikator kita, bukan. Salah karena kurang disiplin atau masih belum ada trust. Itu sebabnya kita buat market review, buat ulasan saham, tujuannya supaya meningkatkan trust. Jadi orang ketika menggunakan winner stocks Indonesia itu udah nggak pikir-pikir indikator lainnya. Udah abaikan indikator lainnya, ikutin aja winner stocks indikator. Nanti akan mendapatkan kelegaan, dapat yang oh ternyata gampang toh, ternyata mudah toh. Dan winner stocks adalah salah satu dari sedikit indikator kuantitatif di Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Segeralah ya. Terhindar loh. Terhindar dari waskita 20%, terhindar dari Wika 10%. Itu kalau Bapak Ibu masuknya 10 juta atau 50 juta itu ruginya udah jutaan ya. Sayang kan daripada ruginya kayak gitu. Dan kalau nggak di cut loss mendadak jadi investor. Mendadak, investor dadakan. Yang mana belum tentu juga dapat untung. Saya sudah kemarin udah kasih video loh ya. Antam banyak yang pegang 8-10 tahun. Saya sendiri pernah nyangkut di bumi 8 tahun ya. Waktu itu ketika itu saya belum menciptakan indikator ini. Banyak sekali ya yang menjadi investor dadakan karena berharap akan naik tapi nggak naik-naik ya. Ya, itu saya ajak Bapak Ibu jangan tunda-tunda lagi ya. Nah, kemarin yang paling dekat saya buat videonya ya ini kan, value investing versus trading. Pentingnya apa sih kita memetakan ini ya, memilih ini, jalur ini. Kalau memang mau value investing, ya jalurnya value investing. Dan kalau beli value investing, nggak mungkin belinya di pucuk, gitu kan, sesimpel itu. Jadi, kalau nanti besok turun, baru beli ketika dia di harga dirasa paling murah. Kalau investor kecelakaan, investor dadakan, belinya itu kemahalan gitu loh, belinya di pucuk. Ada yang bilang begini, Pak, saya belinya itu udah memperhitungkan itu loh, dan ternyata kok masih turun lagi. Ya, berarti kamu yang dirasa harganya sudah murah, ternyata belum murah, bisa lebih murah lagi. Jadi kadang-kadang kita ada kalau lagi grid sale gitu kan ada pertama event sale ya, terus ada further sale, terus ada terakhir final sale. Yang final sale mungkin diskonnya udah 75% atau 90% kadang-kadang ya karena habisin barang dan size-nya sudah nggak lengkap dan sebagainya. Nah, jangan sampai kita udah ada posisi di atas merasa sudah murah dan ternyata masih dibikin ambiar lagi ya. Dan saya selalu wanti-wanti kepada teman-teman untuk pastikan kalau memang mau value investing ya kita harus punya rencana entry strategi yang baik. Dan ketika kita mau trading ya bener-bener ya strategi kita trading ya. Kalau ketika memang harus cut loss, harus jual ya jual, disiplin. Ya, jadi penting sekali. Itu sebabnya saya ingatkan mumpung kita masih harganya masih promo ya
Ketika nanti ini demand-nya udah sangat-sangat tinggi, meningkat, kalau udah tambah tinggi, tambah meningkat, dan marketnya dirasa, wow, Winnerstock ternyata bisa begitu presisi mempredik market, nggak mungkin kita akan ada di harga ini lagi. Karena apa? Potensial profit yang didapatkan begitu besar. Ketika Bapak Ibu entry, mendapatkan profit, dapat profit, nggak mungkin sesuatu barang yang berkualitas dihargain dengan harga yang murah, itu nggak mungkin kan. Setuju nggak? Ya, jadi jangan tunda-tunda. Ya, manfaatkan waktunya. Oke, ya tadi saya sudah cuplikan sekilas ya kondisi market yang saat ini notabene market saya sudah warning ya bahwa masih berpotensi untuk menguji support dan dia benar-benar kepentok nih, nggak mampu naik di atas ini. Bahkan masih jelas sekali 6.058 masih menjadi resisten yang sangat sangat valid ya, ini angkanya. Tadi saya belum sempat tampilkan. Jadi ini harga ini nggak pernah berubah, saya tetap masih jalan ya. Jadi kalau saya sudah set harga, ya udah jalan aja begitu. Dalam beberapa waktu ke depan harganya nggak berubah gitu ya. Jadi kita trading di sini di Winnerstock tuh diajarkan untuk trading tuh santai, nggak plototin market terus-terusan sampai matanya sampai jereng istilahnya ya, sampai berean atau kalau nggak, wah sampai galau banget ya. Saya kasih tahu ya, kalau nonton market terus-terusan itu bikin kita jantungan, deg-degan. Berapa banyak Bapak Ibu yang tadi sudah ada sempat nonton film nggak? Nonton film. Ada yang nonton? Nah, saya kasih lihat film nih. Filmnya keren banget ya. Wah, ini dia. Tadi naik arah, hampir arah. Saya nggak tahu udah arah belum ya tadi. Hampir arah rasanya. Terus dibanting sampai sini merah dan kemudian dia naik lagi. Coba kalau nonton ini. Coba kalau ada di dalam sini. Kalau nggak pusing-pusing udah kayak naik roller coaster. Beli di atas, cut loss di bawah. Begitu di cut loss dia terbang lagi. Begitu dia terbang kita beli lagi. Dia turun lagi, wow, rasanya seperti apa itu, diombang-ambingkan ya. Jadi kita kalau lihat market tuh jangan, kita trading itu bukan, jadi di video itu kan ada value investing dan trading. Banyak yang bilang, Pak berarti trading berarti harus nonton market terus dong, berarti harus melototin indikator Bapak terus dong. Oh enggak, siapa yang bilang begitu. Bahkan indikator kita pun di mana saja dan kapan saja sebenarnya bisa akses. Tapi saya tidak menyarankan untuk, wow, di abuse untuk lihat terus. Kita itu kalau udah trading, bikin trading plan, udah duduk manis, duduk diam. Kayak saya di Java, dicepin, duduk diam, saya nggak ngapa-ngapain. Hari ini saya ada meeting, rally, dan saya nggak lihat market sama sekali. Ya, karena full audit, apa yang saya pikirkan itu udah menguras energi dan pikiran saya, tidak ada waktu untuk model yang daily trade selalu. Kalau ada momentum ya saya bisa daily trade, tapi kalau enggak ya enggak, tinggalin aja, nggak usah pantengin monitor sama terus-terusan. Indikator kita komplit, bisa untuk daily trade, bisa untuk scalping, bisa, mau apa-apa juga bisa sebenarnya, tapi saya tidak sarankan itu. Kita trading itu fokus dengan satu proyeksi dan style apa yang Bapak Ibu lakukan dan tidak impulsif ya, tidak ketika sinyal buy keluar langsung dikejar, enggak. Saya tadi pagi teman-teman banyak yang nanya, "Pak boleh beli nggak? Boleh beli nggak?" Saya malah yang sibuk bilang, "Jangan beli, jangan beli. Tunggu, tunggu, tunggu." Saya itu bukan di grup kita itu nggak ada loh yang impulsif yang sampai kejar-kejaran, nggak ada. Saya selalu tekankan untuk stay calm, keep calm, keep calm. Ya tenang, tenang. Cuan mah nggak lari kemana lah. Kalau memang dasarnya cuan ya cuan aja. Dengan dasarnya yang penting kita punya strategi yang benar, punya mindset yang benar, punya money management yang benar, risk and reward yang benar, bang, profit pasti mengikuti. Bukan berarti selalu mengikuti, pasti mengikuti. Tapi di balik itu juga ada resiko yang harus kita kalkulasikan. Ada waktunya kita cut loss kok, ada. Tapi kita cut loss dengan nilai yang minimal. Dan ketika kita dapat profit untuk mengenerate profit. Ketika Bapak Ibu disiplin melakukan apa itu semuanya dengan baik, niscaya dalam perjalanan panjang, dalam lari maraton ini, trading itu adalah suatu journey, ya, perjalanan panjang. Ya,
profit akan lebih besar profitnya daripada ruginya ya. Oke, lanjut lagi. Jadi IHSG ke depan gimana Pak Erwin? IHSG saya lihat kalau lihat hari ini, kondisi hari ini yang masih membukukan net sale 619,9 miliar, saya lihat besok masih akan menguji. Dan saya sudah bilang kan, kalau jebol ini 5929, potensi untuk menguji level ini, level harga Skyline V-Line ini. Level harga V-Line berapa? Levelnya di 5847,65. Ya, anggap pembulatan 5848 ya. Hati-hati, ya potensi untuk menguji ke sana. Coba sektoralnya bagaimana? Kita coba lihat. Karena biar bagaimanapun juga IHSG ditopang oleh sekumpulan saham-saham yang terbagi di dalam sektor-sektor. Ya, coba kita lihat sektornya. Sektor agriculture. Ya, sektor agriculture tertahan resisten ya. Nah ini, begitu powerfulnya indikator kita ya, tertahan resisten langsung koreksi ya. Selain agriculture ada basic industry. Kita coba cek. Wow, ini juga sama, kepentok Skyline ya. Langsung koreksi. Jadi Bapak Ibu tanpa mesti perlu bisa gambar garis-garis seperti ini pun, ini garis manual yang saya gambar. Nggak perlu. Lihat resistance support resistance kita aja udah tahu, oh ini bakal kena, ini bakal itulah koreksi. Consumer, nah ini juga sama, nggak mampu naik ke atas level selendang kita dan masih akan koreksi. Gampang banget kan? Gampang apa gampang gitu loh. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum pernah trading sama sekali, merasa gaptek, merasa nggak bisa, aduh lihat chart saya nggak mampu lah, udahlah. Nah, itu semua barrier-barrier itu dengan mudah kita patahkan. Karena apa? Kita sudah buatkan indikator yang begitu simple, begitu dengan istilah yang mudah-mudah sehingga Bapak Ibu bisa melakukan analisa dengan gampang, dengan mudah sekali ya. Selain consumer ada sektor finance. Nah, finance juga masih akan menguji. Nah, ini kan dia belum mampu untuk bikin higher high, dia lagi sideways, potensi untuk menguji ini, nanggung gitu ya, menguji pilihan kita. Terus habis finance ada infrastructure juga sama, nggak mampu naik ke selendang, koreksi lagi. Lihat model-model begini sih ngeri-ngeri sedap nih. Terus miscellaneous industry, wadaw ya, pentok juga resisten. Mining, wadaw ya, gampang banget kan? Pokoknya asal di bawah selendang ini udahlah, kita duduk diam aja, duduk manis aja, jangan terlalu agresif. Trade, wow, trade berjuang untuk naik ya, berjuang untuk naik. Tekanan dari gravitasi yang narik itu lebih besar, jadi dia bersusah payah sekali. Habis trade ada properti, wadaw, ngeri nih. Nah, kayak Wika Waskita udah selesai, sudah nggak usah direkomendasikan. Ya, lihat sektoralnya aja udah ambiar, ya kan? Lihat kayak gini, saya wah jauh-jauh dulu deh dari emiten-emiten itu deh. Kita fokus sama yang bisa memberikan profit aja, kan? Ya, itu secara sektoral. Dan bagaimana secara rekomendasinya bagaimana? Secara emitennya langsung. Nah, sebelum saya mulai, saya ajak Bapak Ibu untuk jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan berikan jempol jika Bapak Ibu mendapat banyak manfaat dari video-video kami ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Jadi ketika kami upload video, kita publish, Bapak Ibu bisa langsung dapat notifikasinya. Dan dukung channel YouTube ini untuk semakin berkembang dengan Bapak Ibu share channel YouTube ini ke teman-teman Andai Tolan. Dan ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id. sehingga banyak orang bisa mendapat manfaat yang sama. Dan jika mau daftar Winnerstock bagaimana? Ya,
penawaran terbatas. Untuk mendapatkan penawaran terbatas itu silakan Bapak Ibu langsung ke winnerstocks.id aja, pendaftaran lewat situ ya, pembayaran juga bisa langsung lewat situ. Nanti ketika kami sudah mendapatkan proses, Bapak Ibu sudah lakukan proses, nanti dapat email, nanti kita akan memberikan fasilitas-fasilitas Bapak Ibu yang akan dapatkan. Banyak fasilitasnya, banyak sekali. Ya, ada grup, mentoring, ada channel, rekomendasi, ada alert, ada bot, ada website, ada video pembelajaran, ada market review yang lagi saya buat ini. Ini kalau buat member VIP early, bahkan tidak menutup kemungkinan market review ini saya hanya akan terbitkan setiap seminggu, maksimum 2 kali aja. Lalu dapat ulasan saham, masih dapat prospektus, masih dapat video report weekly. Wow, kira-kira ada 9 benefit yang akan Bapak Ibu dapatkan jika bergabung bersama Winnerstocks Indonesia. Ada yang ke-10 dan nantikan tanggal mainnya. Jadi total ada 10 benefit yang akan Bapak Ibu dapatkan. Tunggu apa lagi? Ketika yang ke-10 ini saya launching, harganya tidak akan dapat harga segini lagi. Oke, kami tunggu. Ya, kita rekomendasi untuk besok ya. Untuk besok ada di emiten ASA. Wow, ASA keren nih ya. Setiap kali kena selendang dia pullback, rebound. Nah, ini rebound dia begitu nurut. Semoga lanjut ya, ASA. Kemudian main ya. Ada beberapa emiten yang kalau Java main, Cepin itu, Java kan udah tinggi, Cepin juga nanti ada posisi bisa beli. Nah, main ini masih di bawah dan saya lihat peluangnya masih ada. Cuma satu, ini banyak shadow-nya ya, banyak rambutnya, banyak kakinya, jadi hati-hati. Trading di sini tuh harus ekstra sabar. Untuk belajar mengenai psikologi trading ini kepake banget ya. Terus LPPF salah satu emiten yang kelihatannya akan dapat impact positif dengan masuknya bulan Ramadan ya. Kita berharap dia akan membaik ya, daya beli masyarakat juga mulai comeback. Terus ada satu lagi yaitu Wood. Nah, Wood cakep ya, Wood dia pullback dan tertahan di selendang dan rebound. Ini nggak percaya nih ya, rebound juga kan. Dan satu lagi adalah AISA. AISA ini dia bikin galau aja. Perhatikan polanya. Ketika dia mau breakout, dia tutup merah. Breakout tutup merah, dan besok biasanya bisa hijau. Dan tadi satu hal, tadi sebenarnya saya udah lihat ini, tapi saya nggak mau rekomendasi. Karena apa? Tadi pagi dia ada gap up. Pembukaannya itu gap up. Nih, pembukanya tuh di sini, terus dia koreksi. Nah, koreksinya ditahan di sini. Saya lihat, wah ini mah bakal nutup gap up. Jadi saya nggak rekomendasi. Nah, kalau dia bisa rebound dari area ini dan breakout lagi ke sini, silakan Bapak Ibu trading buy. Cuma saya belum lihat ini ada keseriusan di sini. Karena apa? Karena dia belum pernah jauh-jauh dari level ini. Ya, itu. Hati-hati aja. Ya, hati-hati. Untuk emiten ini, sementara saya masukin watchlist dulu. Belum untuk trading buy. Ya, ingat. Ini saya rekomendasi ini kan berarti langsung besok buy ya. Besok masih watchlist dulu ya. Bonus satu tadi sudah saya utarakan yaitu Cepin. Cepin Bapak Ibu yang baru mau masuk silahkan buy on weakness selama ada di atas selendang ini ya.
di atas 7.000 lah, oke lah nawar di atas 7.000. Sekarang kan 7.100, 7.100. Tadi sempat 7.200. Jadi kalau di bawah 7.100 nawar boleh. Ya, itu rekomendasi saya. Hari ini saya beli 6 untuk Bapak Ibu. Jangan tunggu-tunggu, jangan tunda-tunda lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, berikan like, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai di sini dulu semua Bapak Ibu. Senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu mengawali minggu ini dengan profit ya. Kembali kita alami dapat profit lagi. Sampai jumpa semuanya. Have a nice day. Semoga minggu ini kita lancar semua. Stay safe, stay healthy, and God bless.